Ya, ini kita udah beberapa bulan terakhir ini saya jarang sekali membuat konten tentang vanili. Ya, mungkin masih ditunggu-tunggu konten saya tentang vanili ya. Saya akhir-akhir ini buat kontennya tuh acak-acakan tuh, ada yang tentang Rohingya, ada yang lain sebagainya. Dan vanilinya jarang kita bahas selama kurang lebih pokoknya dari tahun masuk ke tahun 2024 ini ya. Nah ini bagi subscriber yang memang dulu menunggu tentang konten-konten vanili saya pun akan sekarang menyisipkan lagi konten-konten tentang vanili. Tidak semua konten itu maksudnya gini, saya akan lebih perbanyak lagi konten-konten tentang pertanian gitu maksudnya. Saya perbanyak lagi tentang vanili dan tentang jenis-jenis tanaman pertanian lainnya. Tapi tetap kalau untuk Rohingya, karena saya sendiri greget sekali dengan Rohingya, tetap saya akan membuat konten dan mencari informasi tentang Rohingya yang ada di Aceh. Bahkan Ikumbang bukan cuma ada di Aceh, Rohingya sudah menyebar dan kayaknya sih banyak orang Indonesia, warga negara Indonesia khususnya itu udah banyak yang merasa resah dan khawatir akan kedepannya nanti seperti apa jika orang-orang Rohingya itu banyak di Indonesia. Oke, untuk Rohingya kita kesampingkan, kita buat konten tersendiri. Di channel ini ada playlistnya masing-masing tentang pertanian, tentang perawatan vanili. Nah ini kalau yang konten yang khusus, yang paling spesial itu adalah tentang perawatan vanili. Ada playlistnya di kolom playlist itu kan ada tuh. Ada beberapa playlist yang saya buat, dan untuk vanili itu saya khususkan di satu titik di perawatan vanili. Nah itu konten-konten tentang vanili ada di situ semua, dan untuk konten-konten lain ada di kabar viral. Nah itu untuk konten-konten yang jenis seperti Rohingya ataupun jenis-jenis konten yang tidak berkaitan dengan pertanian. Untuk kopi robusta ada playlistnya juga. Nah untuk video kali ini saya akan membahas tentang bibit vanili yang apa ya, bibit ini saya katakan bibit spesial, bibit pesanan khusus dari orang-orang tertentu saja yang menggunakan bibit ini. Karena apa, bibit sejenis ini ya, sebelum saya jelaskan nanti kita review lebih jelas bibitnya seperti apa. Sebelumnya saya jelaskan lebih dulu, bibit seperti ini adalah bibit-bibit yang saya katakan spesial. Ini adalah untuk mengejar pembuahan. Namun semua jenis bibit, semua jenis sulur yang digunakan oleh petani vanili itu ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihannya apa? Untuk bibit yang seperti yang saya siapkan, untuk ini saya kirim ke Bandung ya. Nah, besok saya kirim ke Bandung, saya packing, berangkatin. Nah, kelebihannya apa? Untuk jenis bibit seperti ini yang saya tampilkan ini ya. Bibit ini memiliki kelebihan, dia akan lebih cepat berbuah. Dia akan berbuah sebelum masanya, atau biasanya umumnya pohon vanili itu kalau kita tanamnya dari stek pendek ataupun dari bibit polybag itu di atas 3 tahun baru dia bisa menumbuhkan bunga. Nah sedangkan untuk bibit spesial yang khusus seperti ini di usia 1 tahun, bahkan kalau tanamnya sekarang, masa-masa sekarang ini kan sudah mau masuk ke musim kemarau, tapi tanamnya harus menggunakan naungan yang bagus, contohnya di bawah paranet, karena vanili ini tidak bisa terpapar matahari secara langsung, apalagi baru tanam, pasti gosong, walaupun tidak gosong juga yang masih hidup lama untuk menumbuhkan tunas. Nah sampai kemana tadi kelebihannya ya? Kelebihannya dari stek ini di usia 1 tahun itu sudah dipastikan menumbuhkan bunga. Nah biasanya kalau kita tanamnya sekarang ataupun nanti masuk di bulan-bulan, nah pokoknya sekarang sampai ke bulan 7 lah. Nah itu biasanya malah langsung menumbuhkan bunga untuk bibit yang seperti ini. Jadi begitu kita tanam, dia bisa langsung tumbuh bunga dari batang utamanya, bukan dari tunas barunya. Jadi biasanya dia menumbuhkan tunas lebih dulu,
sekitar kurang lebih 2 atau 3 bulan kemudian setelah bibit lagi bunga itu dipolinasi, dia akan menumbuhkan tunas. Jadi bunga lebih dulu lalu menumbuhkan tunas baru di usia setelah kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Jadi lebih lama nih. Lebih lama untuk menumbuhkan tunas barunya. Ada kemungkinan yang bibit itu tidak terlalu tua, dia akan bersamaan menumbuhkan bunga dan tunas. Ada juga yang menumbuhkan tunas lebih dulu, namun di usia nanti kurang lebih 8 sampai 10 bulan ataupun 1 tahun lah ya, paling lama 1 tahun, masuk ke musim pembungaan, tunas barunya sudah tinggi, batang pokok utamanya ditumbuhi bunga. Biasanya seperti itu. Berbeda dengan bibit polybag ataupun bibit yang kita tanam dari stek pendek. Nah, ini misalkan ini contoh ya, ini contoh kita dari stek pendek yang kita ambil steknya dari pucuk. Ini tidak jauh beda dengan bibit yang polybag yang kita potong 1 atau 2 ruas. Ini tidak jauh berbeda. Jadi ketika kita tanam tunasnya muda seperti ini, usianya nanti di usia, kalau panjang nih, ini kan panjang nih, kurang lebih ada 50 sampai 60 cm. Kalau seperti ini biasanya usia 2 tahun ataupun sampai 2 tahun setengah dia baru bisa mengeluarkan bunga. Berbeda dengan yang polybag 1 atau 2 ruas ini kita potong ya. Contoh nih. Misalkan bentar, yang agak jelek saja. Misalkan kita tanam bibit itu di polybag, itu kan kita harus potong gini. Nah, pendek seperti ini. Nih ya. Ini 2 ruas atau 2 mata tunas. Biasanya orang menyebutnya itu bibit 2 ruas, 2 mata tunas. Nah, bibit daun tunggal beda lagi. Bibit daun tunggal hanya dengan 1 mata tunas. Ini biasanya menyebutnya adalah bibit daun tunggal. Nah, ini proses pembuahannya setelah tanam. Ini biasanya di usia 3 sampai 4 tahun. 3 tahun sampai 3 tahun setengah itu baru sebagian. Misalkan kita tanam 100 batang, kemungkinan di usia 3 sampai 3,5 tahun yang berbuah sekitar 30 sampai 50% saja, atau 30 sampai 50 batang yang berbuah. Nah, usia nanti 4 tahun ke atas itu biasanya rata mereka berbuah semua. Itu kalau dari bibit pendek seperti ini. Nah, beda lagi dengan bibit yang panjangnya 1 meter. Nih, sebagai contoh bibit yang panjangnya 1 meter. Nih. Ini bibit panjang 1 meter ya. Bibit panjang 1 meter ini biasanya kalau bibitnya ini dari stek batang yang sudah pernah berbuah ataupun bibitnya itu tua, bukan diambil dari pucuknya, itu biasanya di usia 1,5 tahun sampai ke usia 2 tahun itu sebagian sudah ada yang berbuah. Dia lebih cepat daripada stek yang pendek. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan bibit. Jadi masing-masing bibit itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk menentukan kalian mau tanam bibit yang mana, kalau saya menyarankan bibit yang bagus, ringan juga di biaya, yaitu bibit 1 meteran. Biasanya kalau untuk bibit 2 meter ke atas, itu biasanya mereka yang modalnya itu cukup tinggi dan rata-rata itu adalah tanaman para sultan. Biasanya seperti itu. Kalau kalangan bawah seperti saya biasanya menggunakan bibit 1 meteran. Dan umumnya harga bibit 1 meter itu di sini saya jualnya 8.000. Kalau di luar 12.000, 16.000, ada yang 24.000 ya monggo, itu rezeki mereka. Tapi saya jualnya dari dulu sampai sekarang saya mematok harga dengan harga 8.000 dan tidak pernah berubah kecuali di bulan Mei ini saya jual bibit paket. Saya jual bibit paket, yaitu isinya paket satu paket isinya 100 meter, 100 batang ya, 1 meteran. Itu satu paket harganya cuma Rp400.000. Dan saya melayani hanya di bulan ini, bulan Mei. Dari tanggal 9 ini sampai ke akhir bulan Mei. Enggak ke akhir. Sampai ke tanggal 20, dari
tanggal 9 sampai ke tanggal 20 Mei saya melayani bibit paket dengan harga 400.000, tapi ongkir ditanggung pembeli. Oke. Nah, ini dia bibit yang panjangnya ada yang 6, ada yang 8 meter yang akan kita berangkatkan ke Bandung. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup seperti itu dulu, dan ya semoga bermanfaat ya untuk kawan-kawan kita semua petani vanili. Oke, kita sudahi, kita lanjut ke video berikutnya.